Soal kretek berarti ngomong soal tembakau, kita akan masuk nih ngebahas tentang pertembakauan. Nah itu beliau juga sekarang lagi mulai ngelinting. Namanya apa kalau gadis tuh? Laki-laki apa? Lanang perjaka. Pria kretek. Pria kretek. Pria kretek dia. Kretek abal-abal. Pria sejati. Saya sudah nggak ini lagi, nggak perjaka lagi masalahnya. Ya sama kayak dia sastra juga gak gadis lagi itu. Harusnya ini ibu-ibu kretek ya. Ya mungkin bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di NU Underline. Sehat semua, bahagia selalu, dan ya semoga kita dilancarkan segala urusannya gitu ya. Amin. Malam ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang lagi ramai tapi santai kita pembawaannya. Itu sekarang lagi ramai nih film dengan judul Gadis Kretek. Film buatan Netflix ya. Yang main bukan gadis lagi loh. Yang main bukan gadis lagi gitu ya. Dulunya gadis. Ya, film ini Ibu-ibu yang diperankan oleh pemeran utamanya adalah Dian Wardoyo yang di filmnya disebut dengan nama Jengya atau Dasyah gitu. Nah, itu intinya film itu menggambarkan seorang perempuan atau keluarga pengusaha tembakau yang punya anak perempuan. Dia juga pandai meracik saus tembakau yang itu menentukan rasa bagi rokok yang diproduksinya. Nah, terus di situ juga digambarkan tentang penyerapan tenaga kerja dari sekeliling, ada ibu-ibu banyak gitu dan bapak-bapak dan seterusnya. Ternyata produksi tembakau zaman dulu itu ya antara laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja, meskipun di film itu digambarkan ada posisi-posisi tertentu yang hanya khusus bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tidak boleh gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kretek berarti ngomong soal tembakau, kita akan masuk nih ngebahas tentang pertembakauan. Nah itu beliau juga sekarang lagi mulai ngelinting. Namanya apa kalau gadis tuh? Laki-laki apa? Lanang perjaka. Pria kretek. Pria kretek. Pria kretek dia. Kretek abal-abal. Pria sejati. Saya sudah nggak ini lagi, nggak perjaka lagi masalahnya. Ya sama kayak dia sastra juga gak gadis lagi itu. Harusnya ini ibu-ibu kretek ya. Ya mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton pasti sudah paham lah alurnya gitu. Sekarang kita ngobrol soal pertembakauan nih dengan bapak-bapak ini. Kira-kira pengetahuan dan pengalaman sebagai perokok aktif semua kan ya? Kapan ngerokoknya dulu? Nah, nanti kita ngobrolin soal kualitas tembakau atau bahkan mungkin sejarah dulu nih Pak. Mungkin ada yang tahu kenapa Indonesia bahkan menurut survei Udah lama lah pokoknya. iya hitam putih Siapa orang yang pertama kali yang nanam tembakau? Nah itu namanya Nggak kira-kira tahu gitu. Kalau yang nanam ganja pertama saya tahu. Siapa? Nggak tahu sih. Tapi kalau menurut survei di buku hitam putih tembakau itu ternyata Indonesia menempati urutan keempat penyuplai tembakau terbanyak gitu, terbesar. Pertama Amerika, terus Brazil, Zimbabwe ya, terus baru Indonesia. Amerika tuh banyak ya. Ya ternyata banyak. Organisasi anti rokoknya gede di Amerika. Nah itu paradoks kan. Oke, mungkin tembakau, Bapak paham tentang tembakau ya, kualitas grade-grade-nya itu. Dan nanti pengaruh-pengaruhnya bagaimana nanti. Monggo, yang tingwe mau komentar itu tembakau apa? Ini lagi tembakau. Kalau soal tembakau itu kan gini. Ya, kalau ngomong sejarah akarnya panjang kompleks. Yang jelas tembakonya kalau yang asli Indonesia kretek. Itu akulturasi sebenarnya. Kalau dulu hanya
yang gelinting biasa. Kalau kretek itu kan ada campuran cengkeh itu yang ada racikan-racikan yang berbeda lah dengan tembakau di luar gitu. Jadi menjadi ciri khas Indonesia aja kretek. Keluar cerutu ya. Akulturasi itu berarti dari kultur Indonesia sama luar bagaimana? Sama luar. Jadi yang membawa ya luar. Jadi tradisi merokok itu luar. Ya zaman penjajahan dan lain-lain tuh. Ya. Tahun abad 16 kalau nggak salah ya. 16. Jadi terjadi akulturasi, kita punya ciri khas ya kretek gitu. Makanya di dalam film Gadis Kretek itu kan sangat sangat kental ya. Bagaimana si Cengyah itu meracik saus dengan tembakau pilihan dan kemudian menciptakan aroma yang apa ya, yang syahdu, yang enak gitu. Ya. Jadi seolah-olah kita menikmati ciptaan Tuhan itu, menikmati alam dengan kita merokok gitu. Bahkan dulu sudah ada industri, tapi home industry, Industri perumahan. ya, sebelum menjadi industri besar seperti sekarang. Ya di home industry pun sampai sekarang tetap masih ada ya. Masih ada. Bahkan sekarang semakin banyak kan jamur ya. Rame lagi ya? Rame lagi home Rame industry. lagi. Di Malang itu banyak banget. Kalau ngomong soal kualitas tembakau itu beda daerah beda rasa, beda daerah beda rasa, beda kualitas. Ada grade-grade-nya, ada grade A, B, C, D, F. Ya, misalkan grade A itu grade paling rendah, grade B itu rendah, grade C, D, F itu sedang. Nah, di atas lagi grade G, H, I itu grade terbaik, yang terbaik loh. Ada di Temanggung tuh namanya Serintil, sangat terkenal. Serintil. Tembakaunya namanya Serintil. Nama Serintil. Hitam warnanya. Serintil itu mahal, harganya itu per kilogram itu mencapai hampir mencapai 1 juta lah, 1 kilogram. Kalau tembakau lain yang grade tembakau biasa itu paling puluhan ribu per kilo lah. Tapi nggak cocok sama orang sini, Pak. Buat campuran sebenarnya. Campuran. Jadi nggak langsung serintil terus, karena tembakau terbaik itu kan nikotinnya tinggi, semakin kuat rasanya. Iya. Kalau kita konsumsi secara utuh ya nggak kuat. Jadi ya. biasa buat campuran aroma dan lain-lain. Nah ini serintil itu kayak, kalau orang menyebutkan ini kayak anugerah dari Tuhan, karena alamiah, faktor alam. Enggak petani sengaja terus menanam tembakau terus jadi serintil, enggak. Jadi ada di momen di daerah-daerah tertentu, di cuaca-cuaca tertentu, lahirlah serintil. Kalau di Jawa daerah mana saja ya yang penghasil tembakau terbanyak gitu? Kan nggak semua daerah ternyata ya. Temanggung yang paling banyak. Temanggung, ya. Malang, Madura ya. Madura, hampir semuanya ada. Kalau Jawa Barat itu Sumedang lah, Jawa Barat ada Sumedang. Tembakau kan kategorinya macam-macam ya. Ada yang dataran rendah seperti sawah-sawah biasa, itu ada. Oh iya. Ada yang tengah, semi pegunungan, ada yang di dataran tinggi, termasuk serintil itu kan dataran tinggi, nggak bisa ada di ini. Makanya serintil dataran tinggi, harganya mahal, dan tembakau kualitas bagus dengan harga yang mahal itu kebanyakan di dataran tinggi. Beda halnya dengan tembakau yang di sawah-sawah, murah itu harganya. Nah, dipakai rokok-rokok itu. Contohnya? Ya, itulah. Hampir rokok-rokok dengan harga yang sangat wow, dengan rasa yang standar, itu kan pakai tembakau murah. Murah sekali sebenarnya, tapi harga rokoknya tinggi. Makanya sebetulnya kan mulut orang Indonesia ini semenjak tradisi ngelinting tingwe mulai berkurang, atau semenjak kretek mulai tergerus dengan rokok-rokok filter, itu udah mulut kita udah kayak sampah sebenarnya. Apa-apa yang masuk ya. Ya, maksudnya ini tembakau murah yang tidak laku di luar, atau bahkan tidak mau mungkin orang luar untuk memakainya, cocok di mulut kita. Oh, ini diproduksi. Apalagi dengan sebagian besar orang kan kekayaan ada di Jakarta ya, sebagian besar. Sebagian perokok yang memiliki uang juga kebanyakan di Jakarta.
Dan rokok-rokok seperti itu kan lakunya di kota-kota besar. Mhm. Dan itu dengan tekstur wilayah yang panas, rokok yang enteng tuh masuk. Coba situ pakai rokok yang berat gitu di dataran panas kayak gini, wah tenggorokan langsung sakit. Beda halnya di dataran tinggi yang dingin, rokok kuat, rokok yang agak keras juga oke-oke aja sebenarnya. Makanya kalau tembakau kan kita bisa bagi ya. Produk-produk tembakau apa sih? Rokok, ada yang rokok filter, ada yang rokok kretek, ada yang pakai pipa, ada cerutu, kan macam-macam itu. Itu kan punya penikmat masing-masing. Ya. Dan apa namanya, proses produksi yang berbeda-beda. Kalau rokok filter ya pakai tembakau yang diacak-acak itu, yang potong-potong kecil-kecil, terus dicampur saus dan segala macam, jadi rasanya seperti itu. Kalau yang tinggi kayak gini kan potongannya lebih halus supaya gampang dilinting. Kalau yang di pipa itu juga diacak-acak kecil-kecil, tapi bukan dijemur, tapi di open supaya apinya nggak mati ketika masuk ini. Kalau cerutu cuma digulung dengan kualitas daun tembakau yang bagus, dibuang gagang tengahnya, Ini perawatan. jadi gulung doang. Tapi kayak serintil tadi yang kualitasnya bagus itu masih didistribusikan sampai hari ini. Oh masih itu justru dibeli sama perusahaan-perusahaan besar Oh, yang penikmatnya kalangan-kalangan besar. buat Kayak- campuran rokok, buat campuran rokok. Mungkin Dibeli termasuk rokok-rokok pipa tuh campurnya ke serintil dah kayaknya dah. pipa. Baku-baku buat pipa tuh. Yang langsung ya. Yang Iya. menarik itu gini, petani itu ketika menanam sampai proses pengolahan itu dengan penuh apa ya, kehati-hatian. Iya. Semacam orang bikin kopi harus dijemur, disangrai, terus Iya. sampai proses buat kopinya aja diukur lah ini. Kudu telaten ya. Telaten. Kayak misalnya tembakau itu, kayak misalnya cerutu ya, dia harus dijemur dulu. Ada tembakau semakin lama semakin enak. Biasanya kalau yang kita rokok, yang sehari-hari kita rokok begini nih, yang standar-standar harganya, Iya. itu paling setahun 2 tahun Pertanyaan. di apa namanya, disimpan selama 2 tahun. Kalau udah 4 tahun 5 tahun, nah itu bagus, kualitasnya bagus. Tapi cara penanamannya itu sampean tahu prosesnya apa? Misalkan kayak di sawah-sawah misalnya ada pupuk apa sebagainya. Itu tembakau digituin nggak? Yang jelas ini ditanam di apa, ketika cuaca panas. Jadi Kalau tergantung hujan, cuaca. Kalau hujan Kualitas tembakau tergantung rusak ya. cuaca. Kalau hujan rusak kualitasnya. dari pegunungan tapi nggak harus hujan ya. Rawan Bukan dari pegunungan juga. Dataran rendah banyak. Kayak juga. Tembakau yang dipakai itu kan dataran rendah. ya, kayak Ya merek-merek yang terkenal lah. Sampurna, terus apa? Burang Garam. Sangat terpengaruh cuaca lah. Bahkan ada Jarum yang misalkan Super. di bukit itu ya. Ada yang menghadap tembakau yang pertaniannya lewat menghadap utara sama ke barat, beda kualitas. Beda kualitas. luar biasa. Jadi tergantung lahan sama cuaca. Cuaca ya. Poinnya di situ. Ya. Makanya tidak stabil. Makin grade makin tinggi makin mahal gitu. Tapi kayaknya tembakau kayak yang benar-benar tradisional itu sudah jarang ya dinikmati oleh masyarakat luas itu. Karena mungkin kalah dengan perusahaan ya. Karena kan itu soalnya nanti ke apa namanya distribusi Ini soal rasa. apa namanya. Soal rasa. Iya. Soal rasa berarti kan ini soal Gini. penikmat juga. Contohnya ya. Setelah ada film filosofi kopi, orang berbondong-bondong nyari kopi yang dengan kualitas yang macam-macam gitu, mulai Ya. tahu. Dan akhirnya orang bondong-bondong meninggalkan kopi yang biasa diminum, sasetan. Nah, yang ini kapal layar. Kapal layar itu kan, itu seluruh orang di Indonesia dulu mengatakan kopi kapal layar tuh enak. Setelah ada film filosofi kopi, banyak yang berpura-pura mengatakan kopi kapal layar tuh gak enak karena bentuknya sasetan kayak kondom. Iya kan, sasetan juga gitu. Pernah beli kondom nggak, Pak? Nah, iya kan? Itu kan sasetan juga. Nah,
Itu sebenarnya, tapi akhirnya kesini setelah film itu berapa tahun ini kan sudah mulai berkurang ya, orang kembali lagi ke kopi kapal layar karena memang lidah kita sudah bertahun-tahun mengatakan itu tuh enak, standar enak kita gitu. Sama halnya dengan rokok, kita udah bertahun-tahun dicekoki rokok dengan rasa yang sama. Sampurna Mil dari dulu sampai sekarang kan sama. Ya. Semua rokok apa namanya udah apa Jarum Super ya, walaupun berbeda sedikit-sedikit lah, hampir semuanya sama dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya mulut kita mengatakan itu enak. Jadi kan substansinya enak atau tidak itu kan perspektifnya kan Kebiasaan. faktor kebiasaan. Padahal tembakau satu sawah nih ditanam, dipanen sekarang sama panen nanti yang kedua kali belum tentu sama. Pohonnya Betul. sama, tempatnya sama, Belum tentu sama. Rasanya belum tentu sama. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan hal yang sama di satu batang rokok? Ya. Kalau itu udah ini. Jadi itu uniknya tembakau. Cuma kalau bagi penikmat tembakau, dia bukan hanya soal menikmati rasa enak atau tidak. Semua tembakau tuh enak, mana yang pas saja di lidahnya. Kadang selalu ada kejutan. Selera lah ya. Ada Selalu panen kejutan. panen tahun ini rasanya gimana kejutan? Enak. Gitu. Enaknya tuh Tahun ada beda. depan, Baunya gimana? jadi selalu ada kejutan rasa itu. Siap. Benar-benar racikan sesuai alam ya. Iya. Alam. Alam. Itu makanya dikatakan itu adalah tanaman surga. Tanaman apa? Dari surga ya. Surga. Karena- Cuilan surga. Cuilan surga. Memiliki kejutan-kejutan Semacam yang cuilan enak. surga. Kan beda kalau situ beli rokok di warung-warung. Kan kita akan ekspektasi kita soal rasa. Ya, rasa kayak gini. Kalau ngerokok ini rasanya kayak gini. Kalau ngerokok ini rasanya kayak gini. Tapi ketika kita ambil tembakau, walaupun tempat yang sama, tahun sekarang rasanya kayak gini. Tahun besok kok rasanya nggak enak kayak tahun kemarin. Nggak bisa komplain kita ke petaninya. Iya. Karena yang membuat tembakau itu hidup kan Allah. Benar. Bukan petani yang menyiram doang. Tapi industri bisa diukur sama industri lewat grade itu tadi, ada grader istilahnya. Iya. Jadi Iya, kualitas levelnya. level-level, oh ini tembakau. Apa istilahnya yang ngurusin Grader itu, grader. Jadi ada Grader lah. perusahaan di pabriknya itu ada Ada ini kualitas spesialis lah ahlinya. kualitas daun. Ente tingwe juga ente. Ya, alhamdulillah. Sejak kapan tingwe? Baru juga. Kayak acara kiai. Alhamdulillah. Iya. Sejak kapan ente tingwe itu? Sejak rokok mahal. Sekarang mahal sama emang penasaran dengan Memang cita asli, rasa. asli Emang penikmat. penasaran kalau tuh tingwe ya. Kalau orang lihat tingwe itu kayak nikmat banget gitu. Nikmatnya. ada prosesnya ya. Ada proses yang dibikin sendiri gitu. Bikin sendiri gitu. Kayak Harus Menikmati ya. Apalagi ditambah-tambah Kayak- racikan yang lain ya. Tembakau, tambah apa lagi? Tambah Cengkeh. cengkeh. Ada lagi tambah apa lagi? Tambah minyak. Waduh. Enak ya sumpah. banyak kali. Tambah Disemprot parfum. Tapi dalam perkembangannya tembakau ini juga diproduksi dan menyumbang, kalau katanya ya, jadi sebuah apa namanya ciri kebudayaan gitu kan. Terus juga mempengaruhi di perekonomian masyarakat, bahkan penyumbang pendapatan negara gitu. Yang ekonomi. kalau jadi rokok ya. Iya. Oh, jadi Cukainya. rokok, cukainya. Berapa ratus triliun terakhir itu? 2022 200 200 triliun per tahun. per tahun. naik tuh sampai 2022 naik. Katanya sih 2023 ini turun, tapi belum Turun tahu kan dikit ya. berapa. Kalau Ya. 2022 tuh sampai 200. Yang jelas pasti di atas 100 triliun. 100 triliun. 10% dari cukai APBN. rokok. Dari cukai rokok, 10% dari cukai APBN. Tapi Kalau ternyata ada- kayaknya nggak sebanding dengan nasib petani tembakau. enggak. Iya kan? Tapi, Perasaan petani tembakau juga iya. Gitu-gitu aja. gitu. Sebenarnya kalau dilihat sistemnya itu sebenarnya kalau bagus kan sistem komoditas tembakau itu kan nggak cuma jual tembakau selesai ya. Dari mulai penanaman dia butuh alat untuk memanen. ya. Ada tempat-tempat Ada industri alatnya, perajangnya, ada industri mesinnya, ada anyaman pelepas pisang buat tempat Jemur. menyimpannya, ada yang buat jemur, apa Iya. keranjang apa Iya. namanya. Bilik ya apa namanya itu istilahnya. Nah, alat untuk jemur tembakau dan lain. Jadi banyak ada perputaran ekonomi di situ yang itu semua industri-industri itu sebenarnya tidak dipegang oleh petani semua. Petani hanya fokus ke
proses proses nanam, tanam sampai panen. selesai dipotong-potong terus masuk pabrik. Sisanya udah di luar petani. Iya. Apalagi sawahnya udah bukan milik petani sebenarnya. Oh, mereka hanya penggarap ya. Lahannya sudah milik orang perusahaan gitu ya. Atau per orang lain, Iya. orang lain yang sudah tidak menggunakan sawah. Jadi apa ya? Gempitan apa ya? Himpitannya itu sangat kencang, maksudnya tertekan. Biasanya Pak tengkulak gitu ya disebutnya. Iya, di apa? Dari kualitas apa? Harga jualnya yang tidak stabil karena harus ada faktor cuaca itu. Kadang kualitasnya bisa naik turun, ditambah lagi itu tengkulak main harga itu. Kalau perusahaan-perusahaan besar ngasih harganya lumayan bagus, kata orang-orang. Kalau dia berhasil dibeli sama di daerah Jawa Timur, dibeli sama gudang garam gitu, lumayan harga. Bagus. Mereka ini kok bagus. Yang nggak sesuai itu berarti Ya yang lewat tengkulak kayak gitu-gitu mungkin. Tengkulak. Maksudnya ya bagus ya, tetap lebih banyakkan untung perusahaan kan. Tetap, sebagus-bagusnya ya. tetap lebih bagus gitu daripada Mending. Lebih mending. Kayak uniknya sekarang mulai muncul ini ya, industri home industry itu. Iya, perumahan. Kayak di Rumahan. Malang itu banyak banget. Banyak rokok-rokok yang mereknya kita baru dengar. apalagi sekarang ini setelah film itu, setelah Dian Sastro belajar ngelinding, Ngelinting. jangan heran nih besok-besok di kafe-kafe banyak cewek-cewek ngelinding. Ngelinting. Oh, iya, Kalau benar. kemarin kan malu ya orang ngelinding. Iya, sekarang pede. Sekarang pede mungkin jadi tren. Terangkat lah. Iya, itu bukan hal yang tabu ternyata. Iya. Padahal Dulu dulu biasa. Sudah dari dulu, bahkan herbal ya, Iya. pengobatan apa namanya tradisional. Makanya saya beberapa tahun yang lalu kan sudah bawa kemana-mana bawa ginian ya di dompet kecil gitu. Saya kan nggak pernah nyetok di satu tempat untuk jadi rokok. Pasti ini bikin di tempat kan. Itu nggak ada yang ini. Selalu diliatin orang. Karena memang Sangkanya apa? karena memang nggak ada orang di kafe gitu atau di warung kita duduk buka dompet atau buka toples kecil terus kita kelinding, itu nggak ada. Tapi mungkin besok ini ada mungkin. Sama ketika habis film Filosofi Kopi itu Rio Dewanto dan siapa tuh Iya. Jericho tuh, iya. itu kan langsung orang sosokan pada tahu kopi. Iya. Framing kembali ya, keangkat kembali lah. Nah ini sama nih mungkin walaupun nanti pokoknya ini. Jadi lumayan lah. Tapi memang beda ya, kita kalau ngerokok terbiasa ngelinting tembakau asli gitu ya. Kemudian kita merokok rokok-rokok pabrikan, itu akan merasa lebih enak ketika kita ngerokok buatan sendiri. Nggak kerasa lah itu rokok pabrikan. Ente rokok juga Kecil lah. dari kecil ente. Luar biasa. Motivasinya apa? Kejak linting apa ente? Jadi ini makanya kebudayaan orang rokok yang sudah jadi itu kan kita ngelinding sendiri tuh maksudnya ini loh. Tingwe. Linting. Katanya kan beberapa orang mengatakan rokok cukainya mahal karena mengganggu kesehatan ya. Versi orang-orang itu ya. Dengan kita tingwe ketika mau ngerokok baru ini sebenarnya kita mengurangi loh. Mengurangi apa? Mengurangi nggak ngerokok-ngerokok banyak-banyak amat, bisa menahan nafsu untuk merokok. Masya Allah. Intinya sebenarnya masalah kesehatan antara banyak dan tidaknya sebenarnya. Iya, Jangankan apa rokok ya, makan juga terlalu banyak ya. iya, malah betul jelek. gitu. Hal yang berlebihan emang nggak baik Iya. gitu ya. Bukan hanya rokok. Tapi kalau kita beli di warung kan tinggal buka rokok, habis buka rokok, Iya. habis buka rokok, 1 jam bisa bungkus. Tapi kalau dengan kayak gini nih, kita ada proses sambil Iya. ngobrol gini. Ini sama beliau. Nah ini yang disebut budaya. Jadi Budaya. ada kebudayaan tersendiri. Makanya di tengah kesulitan para petani tembakau yang soal tengkulak, soal kerugian macam-macam gitu. Dia panen tembakau tapi nggak sejahtera. Tapi mereka tetap memilih tembakau jadi apa tanaman utama gitu. Iya. Jadi kebutuhan utama. Jadi sampai untuk menghidupi sampai anak cucu lewat tembakau meskipun kadang rugi. Nah itu karena sudah mengakar mengakar. kebudayaannya. Bahkan sudah jadi apa ya? Membentuk emosional, spiritual bahkan ya. Ya, ada yang menganggap emas hijau anggapan atau ada ibarat tanaman para wali, ada yang di Ki Ageng Makukuhan atau apa di Temanggung tanaman para wali. Dan dalam proses penanaman juga ada ritual-ritual tertentu gitu. Ada.
misalkan di mana, di Malang tuh ada, di Malang gitu. Tanpa lem nih alami. Nah, iya. Di Malang itu ada ritual kayak apa ya, kayak model sedekah bumi atau apa itu, Bumi, ya. mau panen apa ritual ada istighosah gitu. Selawat. Asik bro, leading tuh asik. Berarti tembakau ini jadi suplai survival masyarakat ya. Tapi ironinya ya di apa Bikin ya, harmonis lah kita. di produk-produk rokok ya ada seperti gambar-gambar yang gini. Tapi di produk-produk lainnya seperti gula ya, padahal gula sangat berbahaya. Nggak ada ya. Nggak ada. Potong-potong seperti ini gimana ini? Paling jujur sih. Padahal gula itu sangat Saya nggak ada pak, nggak ada fotonya. Aduh, ini Bahkan di Temanggung itu ya, pernah kalau kita berkunjung ke rumah orang di Temanggung yang dia petani tembakau atau memang di situ lingkungannya petani tembakau, buat tamu itu disuguhinya lintingan, langsung lintingan. toples ada lintingan itu, bakonya itu menarik. Jadi Lebaran mau atau situasi apa, tamu dikasih lintingan. Jadi mengikat kebersamaan tuh. Oh ini bako apa nih? Ya, Apa enak nih? bisa dibicarakan. Kalau kita ngomong pakai tembakau, pakai cengkeh, pakai campuran lain, kita bisa bicaranya tuh bisa lebih panjang. Bahas Ya. tembakonya aja udah panjang kan nih. Rasa kok kayak gini. Spiritual Beda juga halnya bisa. kalau ini rokoknya udah bungkusan. Nah, Udah apa jadi yang mau ya. dibicarakan? Iya. Paling Paling harga. iya Naik harganya, naik berapa? Cukainya gimana nih? Nah, dipakai apa? BPJS gimana? Dapat cukai banyak katanya rokok Iya, dilarang. jadi Paling punya gitu. nilai budaya spiritual dan itu kan sejarah ya. Bahkan mungkin beberapa masyarakat menganggapnya tafakulan, apa tabarukan gitu. Mungkin kalau orang naik haji bawanya kurma gitu, itu tabarukan sama kanjeng Nabi. Ya, di Nusantara juga punya Bawahnya. sistem tabarukan melalui tembakau gitu jadi. Dan Karena karena kita ini kan, katanya ditanam oleh wali gitu. iya. Dan karena tembakau juga kan, para Iya. penjajah datang ke Indonesia. Salah satunya ini ya. Salah satunya. Iya, iya. Makanya yang dikritik apa yang dapat cukai yang tinggi itu kan rokok yang ada filter yang cengkehnya tidak terlalu ini. Rokok kretek yang campuran cengkehnya banyak emang dianggap cukainya nggak terlalu gede karena dia kan udah produk apa ya kayak industri kayak produk manual gitu, menyerap tenaga kerja yang banyak. Kan kalau perlu diketahui kalau yang rokok-rokok yang yang kretek ini di pabrik dia nggak pakai mesin, pakai orang yang gunting tuh orang. Oh iya, Iya. manual. Orang yang gunting orang, yang ngelem juga orang. Dia ininya masih banyak. Beda halnya kalau rokok-rokok yang ada filternya itu ada mesin. Kalau rumahan lemnya bener ya. Kalau sampean kan tadi lemnya pakai Tidak. Tidak. Itu nggak apa-apa pakai lidah. Itu berkah. Kita bandingkan sendiri, mereka. tabarkan dengan diri sendiri. Oke, kita bandingkan aja dong. Ya. Apa rokok beli ini jangan disebut mereknya Kalau aja enggak. sama lidahnya Dian Sastro gimana? Lengket nggak? Iya. Mana bedanya sama? Nah, Enggak ada beda. Sama aja. rasanya beda. Saya pernah ini tahun berapa ya itu ya? Saya masih menuntut ilmu. Pernah nuntut ya. Mendemo Dituntut. ilmu, mendemo ilmu. Lagi di warkop saya ketemu beberapa komunitas yang memang memperjuangkan tembakau ya kan banyak komunitas salah satu lah pokoknya salah satu. Iya, iya. Saya sedang ngelinding kayak gini ini diliatin aja sama orang itu lagi pada ngobrol gitu di warung kopi diliatin pas selesai ngelinding pakai tangan mas iya pakai tangan kok kayak rokok beneran ternyata komunitas-komunitas yang kayak gitu tuh juga nggak bisa ngelinding. Oh, bertanyakan Iya, komunitasnya. iya, iya. Beda saya belajar ngelinding ini kan sama orang Temanggung sama anak Temanggung ya Pak. Syaratnya nyambung buat syaratnya. Jelas syaratnya. Syaratnya emang tak baru kan bener berkah ya. Dan memang apa ya ini ada unsur seninya sebenarnya. Ada unsur seninya dalam mengelinding rokok ini. Kadang tuh bisa sampai 2 kalau kita mau jalan zaman dulu kalau mau jalan panjang malas kelinding kita ngelinding sambung 2 sambung 3 segini dengan rokok gitu. Bisa. Kalau yang ini itu menarik lah itu. Jadi ternyata komunitas kayak gitu juga nggak mesti bisa Tidak ngelinding. bisa ngelinding. Paling bisanya ngelinding ini yang ujungnya kecil. Oh, yang mengerucut itu ya? Ya yang merucut. Iya. Nah, itu kan cenderung kalau zaman dulu kan cenderung lebih negatif ya.
terbiasa mengelinding yang itu daun itu daun yang lain. Iya, iya. Tapi menarik dengan ya cukai semakin naik, harga rokok semakin naik. Komunitas tembakau itu mulai berpikir untuk bikin home industry, Iya, iya. ngeracik sendiri gitu. Bahkan dia bisa meniru Samsung misalkan, merek-merek yang Nama bisa. Sampurna dan lain-lain. Iya, iya. Jarum bisa niru, bukan pakai semprotan beli bahan gimana, enggak. Dia ngeracik pakai alami juga, pakai rempah-rempah, tembakonya tembakau misalnya temanggung atau tembakau mana gitu. Nanti dia mencari tuh di alam itu yang kira-kira pas kombinasi dengan tembakau ini, kemudian memunculkan rasa rokok-rokok tadi. Dan ada yang sudah begitu ada. Iya, apalagi akses untuk mendistribusi hari ini juga sudah mudah lah. Sudah mudah. Bisa dilakukan sendiri oleh para petani. Medsos lewat online lah itu. Tapi perlu diketahui, coba aja cek di toko online. Produk-produk tembakau nggak keluar. Nggak ada. Di Shopee nggak ada. Oh iya ya. Di marketplace Marketplace, semuanya nggak ada yang keluar. Iya, iya, iya. Mau yang tembakau yang ini, tembakau yang kayak gini doang dari petani atau tembakau itu ini susah untuk Susah. keluar. Nyari susah. Nggak ada. Di teman saya kan pernah jualan tuh, udah dikasih merek, udah inilah dikasih bungkus lah, dirapiin supaya Iya. lebih enak gitu. Itu setiap berapa hari itu hilang iklannya di banner. Ke Bennett. Bener. Setiap berapa hari hilang, sampai Iya. capek ngiklan. Ini sebenarnya persoalan ya. Soalan sebenarnya. Kita ngasih ibaratnya rokok itu ngasih negara ratusan triliun. Tapi malah Negara nggak mau bakal kayak gitu. Petani langsung ke konsumen dapat dari Nggak mana? mau ya. negara? Mau. Maunya ya masuk ke perusahaan, dapat cukai. kayaknya masuk ke negara. Masuk ke negara. Kalau langsung dari petani kayaknya Jadi biarkan petani tetap miskin. Iya. kemiskinan Kasian itu. ya. Iya benar. Untung ada hiburannya tadi. Bisa ngerokok ya. Keliling, ngerokok. Ironi ya. Ironi para petani tembakau. Sangat ironi. Istilahnya pekerjaan yang memang udah jelas-jelas bisa dikerjakan malah dihalang-halangi ya. Nah, iya. Dan sekencang-kencangnya orang yang anti tembakau, ya nggak akan juga akan tembakau kemudian akan hilang di Nusantara. Karena sudah mengakar jadi kebudayaan kita, Nah, iya. budaya bangsa. Apalagi yang merokok itu orang-orang NU ya. Iya. Wah, Ya kan belum lama rencana ada ini undang-undang melarang rokok itu loh. Ya kan pernah diwacanakan itu. NU akhirnya pakai suara itu. Semoga suatu masail. Kayaknya sebenarnya rokok kenapa bisa sampai segitunya ini ya? Kayak seolah-olah dipinggirkan. Ini kan gara-gara oknum sebenarnya. Oknum. Oknum. Jadi nggak semua perokok mengerti lingkungan gitu. Oh. Kadang rokok di samping ibu hamil, Oh iya, rokok iya, di atau samping tempat bayi, ya. Makanya kadang, rokok sambil jalan naik motor. nah itu ya. Oh itu kan berbahaya, Membahayakan bukan orang masalah ininya, Bukan bayar rokoknya ya. bukan masalah rokoknya. Membahayakan orang lain ya. Membahayakan. Itu kan banyak. Akhirnya kan banyak orang-orang yang bersuara yang nggak merokok. Iya, iya. Nah, makanya kalau tingwe gini nggak mungkin kita ngerokok di pinggir jalan sambil naik motor. Masa Iya. kita mau nyalain motor, buka toples dulu, ngelinding dulu kan nggak mungkin. Atau lagi gendong anak, ngelinding dulu nggak mungkin, nggak bisa kita, Iya, iya. nggak bisa. Nggak bisa. Berarti yang dilarang itu begini kan. Iya, yang dilarang tuh yang ini. Yang instan itu yang dilarang. Ya kalau masalah bahaya atau enggaknya ya itu kan beberapa kali disebutkan lebih bahaya asap kendaraan. Ya. Gitu. Kalau masalah bahaya Iya, iya. orang kalau ngomong soal orang NU tuh ada tulisan no smoking, no smoking. Itu Oh, yang ngerokok malah Nahdlatul Ulama. Iya. No smoking. tapi tadi dari apa? Dari cukainya itu orang NU kebanyakan ngerokok, tapi gak kecipratan ya. Kayaknya Iya. warga NU yang perokok. Itu tadi petani tembakau ya NU orang. Iya. NU. Mereka untuk menanam untuk apa istighosa dulu, tahlil dulu, ya dulu. Bahkan cukai itu yang makannya Iya. kemungkinan orang-orang yang gak ngerokok. Kayaknya presidennya harus orang NU yang rokok. Kalau ngomong presiden ada nggak capres Ah, yang iya. merokok nih? Harusnya ada Tembakau. sih. Seperti Iya. dulu kan, siapa? Kalau ini Soekarno kita lihat, kan. ini aja ya kalau itu enggak yang ini yang capres Yang capres sekarang. Ya harusnya kan dilihat dari sebelumnya kan
Nomor satu siapa? Anies ya. Anies kan jelas enggak. Enggak ya? Walaupun umpet-umpet kayaknya enggak ada kalau Anies. Ya mungkin toilet ya toilet. Enggak Enggak Anies. mungkin. Kalau Caimin nih, enggak ketahuan kan. Caimin kan jelas NU. Saya yakin ngerokok. Oh, pasti ya. Saya yakin ngerokok. Walaupun di depan kamera tidak pernah ngerokok ya. Tapi mungkin di toilet ngerokok. Minimal di tempat orang kopi. Kalau ngerokok. capres nomor 2, Nomor 2 Ganjar. Prabowo. rokok enggak dong? Kayaknya enggak deh. Tentara dia. Tentara enggak? Enggak kayaknya. Tentara enggak. Oh, enggak, ntar juga Ya, ada tapi orang. kalau paling kalau lagi pusing doang. Nah, Gibran kayaknya iya deh. tapi kan mertuanya ngerokok ya, Soeharto. Gibran kayaknya ngerokok. Enggak tahu. Ngerokok kayaknya. Kayaknya ngerokok. Ganjar. Ganjar. Ketiga, Enggak tahu. Ganjar itu nggak pernah lihat ya. enggak keren ya? Enggak pada Dia kan aktivis GMNI ya. Ya kan? aktivis ya. GMNI kan dulu GMNI. di zaman di UGM. Iya. Nah, kita kenal anak-anak GMNI bukan hanya ngerokok loh udah. Padahal Di atas kesempatan ngerokok. ya, ini para presiden ya, presiden yang capres ini kesempatan dengan buminya film Gadis Kretek itu, wah ngerokok ya, untuk mendapatkan simpati dari dari Jumlah para- perokok sama para jumlah bakal. yang ngerokok Indonesia banyak kan mana? ya yang ngerokok lah, Kayaknya banyak yang ngerokok. ngerokok. Kalau banyak yang perokok kenapa? Iya, kalau mereka- ukuran umur banyak yang dewasa ya. Iya. Kalau yang anak-anak gak gitu. Apalagi sekarang ada Dian Sastro kan, wah semakin banyak ini. Cuma kalau ngomong soal presiden rokok tuh kayak gimana ya? Rata-rata kayak Soekarno pemikir, Nah, iya. apa namanya? Mahatma Istilahnya Gandhi. Mahatma Gandhi, para pendiri bangsa kita itu Rokok ya. orang memikir itu Butuh. Tapi bener kata Rocky Gerung sekarang nggak ada pemikir lagi. gak ada pemikir lagi. Gara-gara Kalau yang ngerokok. karena nggak rokok. Karena nggak rokok jadi nggak mikir. Atau sebenarnya mereka yang merokok Ngelinting. lagi pencitraan takut kena kamera, kena KPAI ntar dijegal kan. Padahal yang jikanya orang-orang yang berapa orang sih? Saya takut. Ya, inilah pencitraan kan penting Jadi mengangkat suara. butuh sosok presiden Nah, yang yang ke- merokok. Iya. Kebanyakan perokok kan bodo amat situ mau yang Berarti presiden, rata-rata mau capres ini plastik semua ya? Tapi bener-bener ini kesempatan bagi ini capres dengan buminya film Gadis Kretek itu, harus berani menunjukkan diri kalau ada yang rokok. Masalahnya capres-cawapres ini nggak ada yang perempuan. Ya kayak gitu kan. Perempuan aja ngerokok apalagi laki-laki. Iya. Yo rokok yo capres pres. Tapi emang di Indonesia emang perempuan di merokok tuh dilihat gimana gitu kan. Tabu ya. Padahal ya sama aja. Mungkin gara-gara di tulisan rokok gini loh. Mengganggu kehamilan. Iya, apa tulisnya sih saya Kan kalau gadis nggak hamil pak. ada kan merokok dapat Rusak janin. iya. Mengganggu kehamilan janin. Kalau gadis mah enggak. Iya, Kegadisan. Kalau kembali ke rokok-rokok lintingan itu kayaknya ya enggak juga ya. Mungkin rokok-rokok sekarang kan Tapi enggak- campuran kimia mungkin ya. Bisa Iya. sih. Ada Oh, nggak apa mungkin. apanya dulu? Oh bahayanya. Bahayanya. Tapi kalau orang kembali ke rokok lintingan nggak mungkin pak. Kenapa? Sibuk orang, nggak sempat ngelinting. Oh, iya. Jam 8 harus masuk kantor. Kapan ngelintingnya? Ntar jam 10 baru pulang. Udah capek mau ngelinting dulu, nggak mungkin. Kan Di di kantor, di kantor bisa ngerokok aja udah alhamdulillah. Ngerokok di tangga darurat atau di tempat-tempat yang terpencil. Gimana mau ngelinting? Ngelintingnya selesai dipanggil bos ya nggak mungkin. Berarti kita orang yang linting tuh orang yang bahagia ya. Bahagia. Orang yang ngelinting ya Orang yang bahagia. orang yang dekat dengan surga, Surga. Kita menikmati alam dengan udah dekat dengan tanamannya kan. Kita menyatu dengan alam. Setidaknya orang ngerokok itu tidak ngelamun. Ya ada. ada jeda Ada jeda. berpikir. Beda sama yang Beda. nggak ngerokok ya. Tanpa stres. Gampang stres. Ada yang stres nggak? Ngerokok ya. Kalau ada rokok pasti terus. Tapi dana-dana kampanye anti rokok tuh tinggi loh, gede loh. Iya. Dana kampanye anti rokok tuh gede. Iya. Produk-produk rokok juga apa namanya iklannya itu kan sangat ikhlas loh. Yang punya rokok. Bayangin iklan yang lain kan menunjukkan produknya. Iklan rokok tuh nggak ada nunjukin produknya. Nah ada yang aneh lagi. nih. Bayarnya mahal. Perempuan dianggap tabung rokok, tapi iklan-iklan rokok perempuan Tapi nggak ada rokoknya. nggak ada rokoknya. Apa maksudnya?
Keren tuh rokok sebenarnya. Rokok tuh udah diperas habis-habisan sebenarnya ya. Cukainya tinggi, iklannya mahal. Tapi tetap Bahkan kalau Jarum itu sampai atlet-atletnya bulu tangkis Iya. kan sampai mana? Beasiswa juga kan pendidikan ya. Bola Jarum, juga dulu. iya, oke. udah dilarang kan. Itu kan bermula dari awal. Ya itu terlepas dari industri seperti apa. Tapi kan intinya di dalamnya menggunakan tembakau dan cengkeh dari dalam negeri. Jelas dari dalam negeri kan. Ya. Walaupun variannya beda, ada yang varian tembakau Virginia, ada yang ini. Ya, soal politik tembakau ya nanti mungkin akan kita bahas di lain waktu. Kita kalau untuk politik tembakau kita nanti panggil lah Karena kepentingan dunia komunitas-komunitasnya. internasional atas nama kesehatan, tapi memasukkan rokok luar ke Indonesia, Paradoks. rokok putih. Iya benar-benar. Jadi kalau mau mempertahankan melestarikan kebudayaan ya kita rokok tapi tingwe. Rokoknya Ya tingwe kretek lah, ada cengkehnya, supaya ada seni rokok melinting, merasakan dan seterusnya itu dan bersatu dengan alam.